Dalam kehidupan, manusia mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas. Sementara sumber daya yang ada itu bersifat terbatas atau tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Dengan adanya kedua hal ini, memunculkan ketidakseimbangan yang disebut kelangkaan. Dan karena kelangkaan, setiap negara diwajibkan menjawab 3 pertanyaan penting. Yang pertama, apa yang harus diproduksi? Negara dan pelaku usaha harus menentukan jasa atau barang yang memang diperlukan oleh masyarakat. Misalnya, ketika harga beras naik, fokus produksi akan berlangsung mengarah kepada komunitas tersebut. Yang kedua, bagaimana cara memproduksinya? Apakah menggunakan teknologi modern, mesin pabrik, atau bahkan menggunakan tenaga kerja tradisional? Cara produksi ini mempengaruhi efisiensi dan juga kualitas dari suatu produk. Nah, pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir adalah untuk siapa barang tersebut atau produk tersebut diproduksi? Apakah untuk seluruh masyarakat, untuk kelompok-kelompok tertentu, atau bahkan untuk diekspor? Pertanyaan-pertanyaan ini memastikan produk tersebut sampai kepada pihak yang tepat. Nah, cara setiap negara untuk menjawab 3 pertanyaan ini berbeda-beda. Dan perbedaan itulah yang menghasilkan berbagai sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ini mengandalkan adat dan kebiasaan turun-temurun. Produksi dilakukan seadanya dan alat yang digunakan sederhana. Ini bisa kita lihat dalam kehidupan masyarakat pedalaman. Lalu, ada sistem ekonomi liberal atau pasar bebas. Dalam sistem ekonomi ini, semua kegiatan ekonomi ditentukan oleh pasar. Masyarakat bebas berusaha dan harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Contoh negara yang menggunakan sistem ekonomi ini adalah negara Amerika Serikat. Selanjutnya, ada sistem ekonomi komando. Dalam sistem ini, pemerintah mengendalikan hampir seluruh kegiatan ekonomi. Apa yang akan diproduksi, berapa banyak, dan untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Itu semua ditentukan oleh negara. Contoh negara yang menggunakan sistem ekonomi ini adalah negara Korea Utara. Dan yang terakhir ada sistem ekonomi campuran, yaitu perpaduan antara pasar bebas dan campur tangan pemerintah. Barulah kita sampai ke rumah kita sendiri, yaitu Indonesia. Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dikenal sebagai sistem ekonomi Pancasila. Sistem ini unik dan memiliki ciri khas yang jelas. Yang pertama, adanya semangat kekeluargaan dan gotong royong. Ini dilihat dari kooperasi, bukan untuk memperkaya satu orang, tetapi untuk kesejahteraan seluruh anggotanya. Yang kedua, pemerintah menguasai cabang produksi penting seperti PLN untuk listrik, Pertamina untuk minyak dan gas, dan PDAM untuk air bersih. Yang ketiga, masyarakat bebas membuka usaha. Ini terlihat dari UMKM, bisnis online, dan usaha rumahan yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, adanya kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam membangun ekonomi. Tetapi tentu saja setiap sistem pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sistem ekonomi di Indonesia yaitu sistem ini lebih manusiawi dan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial. Pemerintah bisa saja turun tangan ketika harga barang tidak stabil. Ada subsidi, bantuan sosial, dan program-program yang dapat dilindungi masyarakat kecil. Namun kekurangannya, barang pemerintah yang besar kadang membuat birokrasi menjadi lambat. Jika pengawasan lemah, maka bisa saja terjadi penyimpangan seperti korupsi dan pengendalian harga barang yang terlalu besar dapat menyebabkan kelangkaan barang. Semua ini dapat kita lihat jelas dalam kehidupan sehari-hari. Ketika harga beras naik, pemerintah melakukan operasi pasar. Ketika listrik berada di rumahmu, PLN ada di balik itu. Saat keluargamu membuka usaha kecil, ada bantuan modal seperti KUR. Ketika ada warga kesulitan, negara hadir melalui BLT, KIS, dan bantuan seperti sembako. Dan ketika sekolah, puskesmas, dan jalan dibangun di daerah terpencil, itu bukti nyata pemerataan yang menjadi tujuan ekonomi Indonesia. Jadi, pada akhirnya, kelangkaan membuat kita harus apa yang diproduksi dan bagaimana dengan produksi.
dan untuk siapa produksi dilakukan. Dan Indonesia menjawab 3 pertanyaan tersebut melalui sistem ekonomi Pancasila yang berusaha mengembangkan pengolahan pasar, keadilan sosial, dan nilai gotong royong.